Mahkamah Konstitusi, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia, memiliki peran yang amat penting. Sebagai lembaga yang menjaga konstitusi dan memastikan pelaksanaan demokrasi yang adil, Mahkamah Konstitusi harus mampu menjaga independensinya. Namun, dalam perjalanannya, banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pengangkatan hakim yang penuh dengan kepentingan politik, hingga kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat di dalamnya. Semua hal ini berpotensi merusak citra lembaga yang seharusnya menjadi pelindung hak konstitusional rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufikul Hakim dengan NIM 12330300123, Program Studi Hukum Tata Negara Siasah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di Indonesia, proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi melibatkan 3 lembaga. Yang pertama Presiden, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga Mahkamah Agung. Ketiga lembaga ini saling berinteraksi dalam proses seleksi hakim yang sangat menentukan kualitas dan independensi lembaga ini. Namun, tahapan seleksi ini tidak terlalu berjalan dengan mulus. Ada pandangan bahwa proses ini rentan terhadap intervensi politik yang dapat mempengaruhi objektivitas calon hakim. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hal ini? Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat Indonesia merasa ada pengaruh politik dalam pengangkatan hakim-hakim di MK. Apakah ini memang kenyataannya? Sebagai contoh, survei dari Indonesian Corruption Watch tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari 2/3 masyarakat Indonesia percaya bahwa proses pengangkatan hakim MK dipengaruhi oleh politik. Hal ini tentu mempengaruhi bagaimana kita melihat kualitas dan independensi hakim yang menjabat di lembaga tersebut. Selain isu pengangkatan hakim, kasus korupsi yang melibatkan hakim-hakim MK juga menjadi salah satu tantangan besar bagi lembaga ini. Salah satu kasus paling mencolok adalah kasus mantan ketua MK yaitu Akil Muchtar yang pada tahun 2013 terlibat dalam suap sengketa pilkada. Mahkamah Konstitusi MK sedianya menjadi lembaga supremasi hukum tertinggi di Indonesia. Lembaga ini punya kewenangan luar biasa, punya kewenangan mengubah undang-undang, punya kewenangan mengotak-atik asas dan konstitusi negara. Ini artinya, MK punya kewenangan mengubah kemana arah angin negara ini akan melaju. Namun semua itu runtuh saat Akil Muchtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 2 Oktober 2013. Kala itu Akil Muchtar menjabat sebagai ketua MK. Bahkan, tak lama setelah itu, Patrialis Akbar, hakim MK lainnya, juga tersandung kasus suap terkait uji materi pada tahun 2017. Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku prihatin atas peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK lantaran salah satunya yang terjaring adalah hakim MK. Wakil Presiden menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden setelah mengetahui adanya OTT terhadap salah satu hakim MK. Wapres mengaku prihatin karena kasus ini bukan kali yang pertama. Selanjutnya, pertanyaan yang akan muncul adalah berapa besar dampak finansial yang ditimbulkan dari kasus-kasus ini? Mari kita lihat lebih lanjut. Kerugian negara akibat kasus Akil Muchtar diperkirakan mencapai 57 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya implikasi dari tindakan korupsi dalam lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi. Melihat kasus-kasus ini, selain mencoreng citra Mahkamah Konstitusi, juga berdampak besar pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Ini adalah sinyal kuat bahwa sistem pengawasan internal dan eksternal MK perlu diperkuat untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Selanjutnya,
Revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sempat diajukan beberapa waktu lalu juga menambah ketegangan. Salah satu poin yang banyak dipertanyakan adalah usulan memperpanjang masa jabatan Hakim MK. Banyak yang berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan ini akan semakin memperkecil ruang independensi Hakim MK dari pengaruh politik. Menariknya, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa hampir setengah dari masyarakat Indonesia tidak setuju dengan perubahan tersebut. Perubahan ini tidak hanya menyangkut masa jabatan, tetapi juga berpotensi memperburuk situasi di mana hakim-hakim MK bisa saja menjadi semakin bergantung pada kekuasaan politik. Dengan adanya revisi ini, masyarakat merasa bahwa independensi lembaga bisa terancam. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian kewenangan pada lembaga ini. Satu aspek yang paling kritis dalam menjaga independensi MK adalah menghindari tekanan politik dalam setiap putusan. Beberapa putusan penting, seperti dalam sengketa Pilpres, menunjukkan bagaimana MK menjadi sorotan utama. Putusan-putusan ini seringkali memunculkan perdebatan publik yang tidak jarang berakhir dengan anggapan bahwa keputusan MK dipengaruhi oleh tekanan politik. Dalam situasi seperti ini, bagaimana masyarakat menilai independensi MK menjadi sangat penting? Berdasarkan data survei, kita bisa melihat pandangan masyarakat terhadap beberapa putusan MK yang kontroversial. Penting bagi MK untuk menjaga jarak dengan kekuasaan politik agar tetap menjadi lembaga yang mampu memutuskan perkara tanpa tekanan eksternal. Dengan memperkuat sistem internal dan pengawasan dari publik, MK bisa memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kekuasaan. Dari itu, untuk memperkuat integritas Mahkamah Konstitusi, diperlukan berbagai reformasi. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah memperbaiki sistem seleksi hakim dengan menjamin proses yang transparan dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, Komisi Yudisial harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim, serta melakukan pendidikan anti korupsi yang lebih intensif. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia juga perlu berupaya meningkatkan kualitas, transparansi, dan anti korupsi secara umum. Salah satunya adalah dengan memperbaiki posisi negara dalam indeks persepsi korupsi. Meski peringkat Indonesia menunjukkan angka yang lebih baik dari sebelumnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Hanya dengan reformasi yang menyeluruh, Mahkamah Konstitusi bisa kembali dipercaya sebagai lembaga yang benar-benar independen, menjaga konstitusi, dan memberikan keadilan untuk rakyat. Independensi Mahkamah Konstitusi adalah kunci dari tegaknya demokrasi di Indonesia. Kita semua, sebagai masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa lembaga ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan terkait apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi semangat untuk penonton semua dalam mengawal ketat Mahkamah Konstitusi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.